Silakan duduk. Terima kasih Bu. Selamat sore anak-anak semuanya. Selamat sore Bu. Apa kabar? Baik Bu. Baik, terima kasih. Ibu mengucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah menyiapkan waktu untuk hadir di sini untuk sama-sama mengikuti konseling kelompok. Jadi sebelum kita memulai kegiatan ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Ya, silakan. Jadi teman-teman, marilah kita siapkan hati yang membakas untuk berdoa. Sehingga saya mengangkat doa ini secara iman Katolik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur atas kehadiran-Mu kepada kami yang sampai saat ini kami rasakan. Daripada kami sangat berterima kasih Tuhan karena berkat-Mu kami boleh ada dan berdiri di tempat ini saat ini. Sekarang kami akan melakukan pelayanan kami pada hari ini, kiranya apa yang kami terima bisa berguna bagi diri kami masing-masing. Nama-Mu yang kami puji hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Baik, terima kasih anak karena kamu sudah mau memimpin kita dalam doa. Nah, di sini kan kita belum saling mengenal ya. Jadi alangkah lebih baiknya kita saling berkenalan dulu. Sebelum kalian, Ibu memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Felicitas Provinsia Derin, bisa dipanggil Derin. Di sini Ibu selaku guru BK. Jadi Ibu persilakan kalian satu-satu untuk memperkenalkan diri. Silakan, mulai dari anak-anak. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eda Indra Sudirman. Saya kelas 12. Terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Virginia Anuit, biasa dipanggil Ibu. Saya berasal dari siswa kelas 11. Silakan selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Seprianto, biasa dipanggil Sipri. Saya dari kelas 12. Selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya Adriana OJ dari kelas 10. Baik, kenalkan nama saya Desta Nyamuk, biasa dipanggil Desta. Saya dari kelas 10. Selanjutnya. Baik, kenalkan nama saya Krisna. Saya siswa kelas 9. Oke, baik. Terima kasih ya karena kalian sudah memperkenalkan diri masing-masing. Nah, di sini Ibu mau bertanya dulu. Apakah kalian pernah mendengar atau pernah mengikuti konseling kelompok? Belum Ibu. Belum ya. Berarti belum tahu ya apa itu konseling kelompok ya. Ya Ibu. Jadi Ibu sedikit menjelaskan konseling kelompok adalah proses pemberian bantuan kepada individu dalam bentuk kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang dipimpin oleh seorang konselor yaitu guru BK. Bisa dimengerti? Bisa Ibu. Jadi anak-anak, pertemuan kita kali ini itu dibatasi oleh waktu ya. Jadi alangkah baiknya kita menyepakati waktu dulu. Menurut anak-anak berapa lama waktu yang kita pakai untuk konseling kelompok ini? 30 menit. Oke, 30 menit ya. Baiklah kalau begitu. Di waktu 30 menit ini pertama-tama Ibu meminta kalian untuk masing-masing dari kalian menceritakan masalah yang kalian alami ya. Tapi sebelum itu Ibu sempat lupa juga sedikit tadi ya. Biar kita lebih semangat, kita bermain game dulu ya. Kita berdiri. Jadi di sini ada tidak yang punya game supaya kita lebih semangat lagi. Kita mulai dengan game. Oke. Tapi ini bukan game, tapi hanya untuk menghibur supaya kita bisa semangat. Oke, silakan. Teman-teman tahu ya
mana matamu? Tahu. Oh ya tahu. Jadi kalau misalkan saya bilang mana matamu? Ini Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Oke. Belum kita mulai. 1, 2, 3. Mana matamu? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Sudah cukup ya. Sudah sangat menghibur ya. Ya Ibu, saya semangat Ibu. Karena sudah terhibur dengan permainan, bukan permainan tadi ya, hiburan sedikit lah dari teman kita Prilin. Maka dari itu kita langsung pada inti dari konseling kelompok ini ya. Bisa? Bisa Ibu. Oke, jadi Ibu minta masing-masing dari kalian untuk coba menceritakan masalah apa yang sedang kalian hadapi saat ini. Jadi Ibu mulai dari siapa yang mau cerita duluan? Oke, Putri. Masalah saya Ibu, saya sulit juga manajemen uang Ibu. Setiap kali saya ada uang Ibu pasti tidak lama saya Ibu, setiap hari beberapa hari pasti saya selalu beli Ibu, dan tidak salah kalau uang. Jadi Putri punya masalah yaitu sulit memanajemen keuangan, boros ya. Selanjutnya Virgo. Baik Bu, kalau dari saya tidak pandai membagi waktu pada malam hari. Belajar siang hari itu mungkin Oke, jadi Virgo ini sulit manajemen waktu ya. ya Ibu. Tidak bisa membandingkan mana yang lebih dulu untuk dikerjakan dan yang lebih penting dan tidak pentingnya. Baik, selanjutnya Rinto. Baik Ibu, kalau dari saya sering bermain game di rumah dan bisa dibilang kecanduan karena saya sering bermain dari SMA kelas 1 hingga kini. Dan ketika orang tua saya melihat saya sering bermain game terus, orang tua saya melarang saya untuk bermain dengan keras, lalu menyuruh saya untuk belajar. Dengan marah-marah orang tua menyuruh saya untuk belajar. Nah di situ saya merasa marah karena bisa saya posisi sedang bermain game lalu dilarang untuk berhenti dan belajar. Itu saya merasa keberatan untuk berhenti, tetapi kalau di rumah karena orang tua saya kalau ada saya berhenti tidak bermain game. Tetapi ketika kalau saya di luar teman-teman saya belajar, maka saya tetap masih bermain. Dan mungkin dari itu saya juga ada niat untuk berhenti tetapi tidak bisa. Nanti dalam proses kelompok itu kita bisa mencari solusi bersama-sama. Oke, baik, terima kasih Rinto. Selanjutnya Prilin. Baik Ibu, untuk saya sendiri masalah saya itu adalah kurang percaya diri. Karena pada saat memakai pakaian itu saya merasa kurang percaya diri, dan apalagi presentasi itu saya sangat gugup saat melakukan presentasi. Prilin ini kurang percaya diri, tidak pede. Selanjutnya Ernesta. Baik Ibu, jadi di sini permasalahan saya itu kurang manajemen waktu. Jadi kadang saya selalu bangun terlambat dan datang ke sekolah
pelajaran sudah mulai, jadi kadang saya tidak masuk ke dalam kelas, kurang lebih sama seperti di buat dia jadi bisa manajemen waktu ya, jadi dapat uang terus. Oke, selanjutnya yang terakhir Risna. Baik Ibu, terima kasih. Jadi masalah yang saya hadapi ini adalah kurangnya manajemen waktu, di mana saya terlalu fokus untuk bermain HP sehingga tugas yang ada tidak dikerjakan sehingga menjadi Oke. Dari teman-teman semua, karena kalian sudah menceritakan, menurut kalian masalah yang perlu untuk diselesaikan hari ini di konseling kelompok ini masalah dari siapa? Oke. Yang mana yang lain setuju? Setuju. Ya, Rinto, apakah kamu setuju kalau masalah kamu ini diangkat? Saya setuju dan bersama? bersedia Ibu. Oke, baik. Jadi Rinto ini punya masalah kalau dia itu sering kecanduan bermain game. Jadi dia tidak bisa memanajemen waktu juga ya. Jadi lebih mementingkan main game daripada hal-hal yang lain. Terus orang tuanya marah, dia tetap tidak mau mendengar, tetap mau pada pendirian media bermain game terus. Nah, jadi menurut adik-adik semua yang ada di sini, ada mungkin kalian mau memberikan solusi atau tanggapan terkait dengan masalah yang dihadapi oleh teman itu. Ya, silakan. Dari saya sendiri untuk menghindari teman itu supaya tidak terlalu candu itu bisa mengatur waktu kapan harus bermain game, kapan harus makan, kapan harus minum, itu kan sudah di manajemen waktu tadi. Siapa lagi? Ya, silakan. Itu kalau dari saya untuk permasalahan dari teman Rinto tadi, solusinya adalah coba teman Rinto mementingkan mana yang lebih utama, karena seperti yang kita tahu kalau game itu sangat tidak berpengaruh untuk masa depan. Jadi utamakan hal-hal yang penting agar bisa tahu apa yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Itu saja itu. Ada lagi? Ya, silakan. Baik, pendapat dari saya dari Ibu sebaliknya teman Rinto itu harus menunjukkan minat dari dalam diri untuk tidak hanya bermain game saja. Teman Rinto juga harus ada kesadaran sebagai seorang siswa. Untuk itu teman Rinto itu tugas pokoknya itu untuk belajar dan fokus bermain game. Dari pendapat-pendapat yang sudah diberikan oleh teman-teman, menurut Rinto bagaimana? Apakah ada tanggapan? Baik Ibu, saya ingin bertanya sedikit. Jadi saya rasa solusi dari teman-teman yang lain itu penting juga. Tetapi saya merasa dari pribadi saya itu solusi untuk diri saya. Tetapi yang masih saya bingung atau tidak bisa yaitu ajakan dari teman-teman. Ini coba teman-teman semua dan juga Ibu bisakah kita mencari solusi yang tepat untuk masalah saya ini, karena ketika kalau saya berkumpul dengan teman-teman saya di luar dan diajak, maka otomatis dari dalam diri saya langsung ikut bermain game. Kalau di rumah orang tua bisa berkata melarang saya mengikuti apa kata orang tua. Dan ketika saya berada di luar dan bersama teman-teman, saya tetap bermain. Mungkin ada solusi yang lebih mendalam masalah saya ini. Kalau menurut teman-teman yang lain, bagaimana dengan pertanyaan dari Rinto tadi?
kalau misalnya teman-temannya dia di luar mengajak untuk bermain game. Tanggapan kalian bagaimana? Baik Ibu, atas apa yang teman Rito katakan tadi bahwa masalahnya itu dia tidak bisa bertahan dengan pendirian. Coba teman Rito bisa untuk berkata tidak untuk hal tersebut, dan teman Rito memperkuat apa yang dirasakan atau apa yang ingin teman Rito inginkan. Itu saja. Yang lain? Dari saya itu kadang tadi teman Rito bilang kalau teman Rito itu tidak bisa menolak ajakan dari temannya. Saran dari saya itu kalau saran dari saya itu Ya, tadi yang sudah dikatakan oleh teman Rito tadi bahwa teman Rito tidak bisa menolak ajakan dari teman-teman yang tertentu bermain game. Nah, saran dari saya itu cobalah teman Rito jika teman-teman dari teman Rito mengajak untuk main game, sama seperti yang dikatakan oleh teman Rito tadi, berkata tidak gitu, menolak ajakan. Di sini teman Rito sebaiknya itu memberikan alasan, bilang teman tidak bisa soalnya saya ada urusan ini, ada urusan, pokoknya di sini teman Rito harus memberikan alasan agar teman-temannya itu percaya, supaya teman-temannya juga tidak memaksa keinginan dari teman Rito. ada lagi? Dari saya supaya teman itu tidak cepat terhasut untuk mengikuti teman, sebaiknya di dalam diri teman itu harus tahu mana yang benar teman itu dan mana yang tidak benar itu. Gitu ya Rinto, jadi kamu bisa memegang pendirian kamu untuk bisa menolak permintaan dari teman, ajakan dari teman tadi ya, membuat alasan, mungkin bisa bilang saya ada tugas di rumah, saya ada bantu mama di rumah, jadi bisa menolak ajakan dari teman untuk bermain game terus ya, seperti itu. Apakah itu bisa menerima? Saya belum. Baik, selanjutnya ibu minta dari kalian mungkin ada yang bisa membuat kesimpulan terkait dengan apa yang sudah kita bahas tadi. Siapa mungkin yang bisa membuat kesimpulan? Oke, semuanya. Baik Ibu, jadi dari apa yang kita terima hari ini dapat saya simpulkan bahwa tentunya manajemen waktu dari dalam diri sendiri agar bisa mengetahui mana kegiatan atau hal yang lebih dipentingkan terlebih dahulu, dan untuk dari dalam sendiri juga kita harus bisa mempertahankan apa yang ada dalam diri kita, dan kita juga harus bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan hanya dari lingkungan misalnya orang tua atau teman, tapi kita sendiri juga harus bisa mengontrol waktu atau manajemen waktu. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Risna tak sudah membuat kesimpulan. Jadi sini juga ibu ingin membuat kesimpulan sedikit terkait apa yang kita sudah bahas. Jadi di sini Rinto, kamu harus bisa pada pendirian kamu, yaitu tetap jangan terkecoh dengan ajakan dari teman ya. Yang kedua, mungkin bisa membuat jadwal manajemen waktu. Ini waktunya saya untuk bermain game, ini waktunya saya belajar, ini waktunya saya untuk membantu orang tua, seperti itu ya. Baik, berhubung waktu kita pada dan dengan kelompok ini terbatas, sudah selesai. Jadi mungkin ada yang kalian kurang mengerti di sini atau sudah pas? Sudah pas ya. Oke, baik. Mungkin ada pesan atau kesan dari kalian
Gimana sekali? Mungkin itu. Dan Ibu, dari saya berterima kasih kepada teman-teman semua dan juga Ibu yang telah kita lakukan kegiatan ini. Saya dapat mengambil keputusan bahwa di saat saya di luar maupun di dalam rumah, dan ketika ada keinginan untuk bermain game, maka di situ saya harus berani katakan baik di dalam hati maupun mengeluarkan kata-kata bahwa saya harus mampu berkata tidak untuk melakukan atau bermain game itu sebenarnya. Dari sini dan mungkin solusi yang lebih dalamnya lagi, mungkin saya harus menghapus game saya, game favorit saya, sehingga tidak dapat mengganggu pikiran saya untuk terus bermain. Dan mungkin solusi-solusi yang saya dapat hari ini saya akan laksanakan. Terima kasih. Jadi intinya di sini adalah bukan hanya untuk Rito ya, tapi untuk kita semua yang ada di sini. Pandailah untuk memanajemen waktu. Ya, jadi harus tahu mana yang penting dan tidak. Jadi kalau misalkan main game itu tidak pentingnya tidak bisa dilakukan. Kalau tugas itu pentingnya dilakukan seperti itu ya. Jadi tahu manajemen waktu. Nah, Ibu rasa konseling kelompok kita pada hari ini sudah cukup. Jadi mungkin kita akan kembali melakukan konseling kelompok untuk masalah-masalah yang lainnya dibutuhkan di waktu yang sama, di hari yang sama, di jam yang sama juga ya. Bagaimana sepakat? Sepakat, Ibu. Oke, baiklah kalau begitu kita akhiri karena kita awali dari doa, kita akhiri juga dengan salah satu dari kalian yang kita Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkan saya membawa doa ini secara individu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa untuk kalau Kudus, masih saya segala puji syukur kami. Terima kasih Pak untuk melaksanakan pelayanan konseling kelompok. Tuhan, semoga pelayanan konseling kelompok ini berguna untuk kami. Karena ini Tuhan, doa serta harapan kami kini sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Prilin yang sudah mengangkat doa penutup. Ibu berharap apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua yang ada di sini ya. Sekian dari Ibu, terima kasih.